Di samping itu, amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di kalangan kaum muslimin di negeri kita. Ketika kita sebagian kaum muslimin mendengar kata amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terbetik di pikirannya apa? Yang terbetik di pikiran sebagian orang, terutama orang-orang awam, ketika mendengar amar ma'ruf nahi mungkar adalah ngobrak-ngabrik tempat maksiat. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga mindset mereka ketika disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ngobrak-ngabrik tempat judi atau ngobrak-ngabrik warung makan yang buka ketika bulan Ramadan. Ya, itu mindset mereka, orang-orang awam seperti itu. Atau amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika melakukan demonstrasi, mencela pemimpin, melakukan demo besar-besaran. Oh, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu luas maknanya. Apapun yang merupakan kebaikan di dalam agama, manakala seorang mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut, maka itu masuk bagian dari al-amru bil ma'ruf. Dan kita tahu namanya kebaikan di dalam agama adalah apa-apa yang dipandang oleh agama itu baik. Ya, bukan apa-apa yang dipandang oleh manusia baik, tidak. Tapi apa-apa yang dipandang oleh agama sebagai suatu kebaikan, kemudian Anda perintahkan orang lain untuk mengikuti kebaikan tersebut, maka itu masuk al-amru bil ma'ruf. Termasuk juga ketika Anda memerintahkan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua masuk al-amru bil ma'ruf. Adapun an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, maka sama, mungkar lawan daripada al-ma'ruf, segala sesuatu yang dipandang sebagai keburukan di dalam agama. Ya, bukan keburukan di mata manusia, tidak. Tapi keburukan di dalam agama. Apa yang Allah pandang buruk, apa yang Allah pandang itu sebagai sebuah kemungkaran, maka ketika kita mencegah manusia, melarang manusia, memperingatkan manusia dari perbuatan tersebut, maka itu termasuk bagian dari an-nahyu 'anil munkar. Seperti misalnya kita melarang kaum muslimin, mencegah kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita peringatkan mereka dari kebid'ahan di dalam agama. Baik bid'ah berupa akidah ataupun bid'ah berupa amaliyah, perbuatan ibadah. Dan juga kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya maksiat kepada Allah, seperti zina, khamr, ya, dan yang semisal dengannya. Itu yang akan dibahas di pertemuan ini. Sebenarnya pembahasan ini itu pernah sedikit kita singgung ketika saya pertama kali kajian di tempat ini. Bulan apa itu sudah? Pokoknya pertama kali saya ngisi kajian di tempat ini, itu pembahasannya seputar ini. Kalau nggak salah, judul yang disebarkan menyikapi kesalahan kaum muslimin, menyikapi kesalahan seorang muslim atau yang semisal dengan itu. Ya, bagaimana kita menyikapi kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan atau berbuat kemungkaran. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, ihtajjatu ila an uassila li bahthi bihadzal fasl li anna ba'd du'afa'in nufus wa qalilil ilm tudhiqu suduruhum inda mutala'atir rudud. Dhannan minhum anna dhalika aqrabu ilal wara' wasiyanati a'radil muslimin. Kata penulis, aku sangat perlu untuk membubuhkan pembahasan ini dalam satu bab tersendiri. Karena aku melihat sebagian orang-orang yang lemah hatinya atau sedikit ilmunya, mereka itu ketika membaca bantahan-bantahan ulama kepada ahli bidah, maka hati mereka itu seakan-akan menyempit. Ya, sebagian orang yang disebut dengan al-awatif, al-atifiyun, yang beragama dengan menggunakan perasaan. Ketika membaca bantahan-bantahan para ulama kepada tokoh-tokoh ahli bidah, hati mereka itu menjadi panas, menjadi sempit. Kok ini Islam itu ya?
Kok ulama berkata kasar ya? Kok ulama sampai segitunya mentahdzir, memperingatkan orang ini dari kesesatannya? Maka sebagian orang mengatakan, saya nggak mau membaca, mempelajari tentang rudud, bantahan-bantahan itu. Sudah nggak perlu dibahas itu, bantahan-bantahan itu. Karena itu bisa memecah belah kaum muslimin. Bisa memecah belah persatuan. Ya, saya nggak mau pembahasan-pembahasan seperti itu, karena itu lebih menjaga hati saya. Itu lebih menjaga kehormatan kaum muslimin, katanya. Dianggapnya membantah syubhat, membantah penyimpangan, itu adalah sebuah keburukan, bukan bagian daripada agama. Padahal membantah keburukan itu merupakan bagian daripada agama. Yang mana agama ini tidak tegak apabila tidak ada ulama-ulama yang meluruskan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang sesat. Yang meluruskan kekeliruan-kekeliruan sebagian orang. Kalau nggak ada mereka, tidak tegak agama ini, jemaah. Kemudian kata beliau, wa itlalatun sari'atun ala tarikhil ulama tunbika ala annahu lam yakhlu asrun minal usur minar raddi alal mukhalif walau kana min khairatil muslimin. Dan apabila Anda membaca sejarah Islam, mulai dari zaman awal, zaman para sahabat, sampai zaman sekarang, tidak ada satu masa di rentang zaman itu, melainkan pasti ada ulama-ulama yang membantah penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Pasti ada, titenono, golek ono kan? Kalau Anda membaca sejarah, akan ada orang-orang yang membantah penyimpangan tersebut. Meskipun yang dibantah ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai manusia terbaik di zamannya. Sebagai ulama besar di zamannya. Ketika memang menyimpang, dibantah sama para ulama yang lain. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang tokoh besar yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi, dia itu dijuluki di zaman tersebut dengan julukan yang mentereng, Buhurul Ilm. Apa artinya? Lautan ilmu. Ya, Buhurul Ilm. Al-Harith Al-Muhasibi. Bahkan dia itu sangat lantang membantah Syiah Rafidhah. Sangat lantang membantah penyimpangan-penyimpangan. Namun ketika itu dia masuk dalam jurang kebid'ahan, yaitu dia belajar ilmu kalam, belajar ilmu filsafat, dan menyebarkan ilmu kalam dan ilmu filsafat, sehingga dia menjadi seorang yang punya pemikiran Mu'tazilah. Padahal karya-karyanya banyak. Bagaimana sikap ulama di zaman tersebut? Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, iyyaka wal Harith al-Muhasibi. Hati-hati engkau dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Fa innahu mubtadi'un dhallun. Dia ahli bid'ah yang sesat. Gak ada urusan. Meskipun ini orang besar, orang yang punya gelar mentereng, tapi kalau menyimpang, diperingatkan oleh para ulama terhadap penyimpangan tersebut. Jemaah, saya belum menyebutkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan poin yang satu ini. Harusnya di awal tadi. Kalau dari Al-Quran, seperti misalnya Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah kalian menjadi umat, suatu umat yang kalian mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Itu dasar poin yang kelima ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mencegah kemungkaran, alias diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kesyirikan, diam terhadap kebid'ahan, diam terhadap penyimpangan-penyimpangan, dicela sama Allah, bahkan dilaknat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah tentang Bani Israel. Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Mereka telah dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa alaihi wassalam. Dzalika bima asaw, yang demikian itu karena kemaksiatan, kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kemudian kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka dilaknat karena mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh saudara mereka. Ketika ada sohibnya, ada temannya, keluarganya melakukan kemungkaran, tidak dicegah, tidak diingkari sama dia, sama mereka. Ya, itu yang menyebabkan Bani Israel, orang-orang kafir di antara mereka, dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian juga kaum muslimin, apabila mereka diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kesyirikan, diam terhadap kebid'ahan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, maka mirip dengan Bani Israel, mirip dengan orang-orang kafir dari Bani Israel. Dikhawatirkan juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, mengetahui kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau memang tidak mampu dengan tangannya, karena memang dia nggak punya kekuatan, tidak punya kuasa, maka hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Wadzalika ad'aful iman. Tapi kalau tetap tidak bisa dengan lisan, karena mungkin dia bukan orang yang pandai berbicara, atau mungkin tidak memiliki ilmu tentangnya, maka diingkari dengan hati, dalam artian dia nggak ridho dengan kemungkaran tersebut. Dia nggak support dengan kemungkaran itu. Bara', berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Kalau memang tidak mampu dengan tangan dan tidak mampu dengan lisan. Kalau ada anak antum misalnya, atau istri antum melakukan kemungkaran, maka antum ingkari dengan apa? Tangan, maksudnya dengan perbuatan, dengan lisan, atau dengan hati? Istri ini, istri atau anak antum, ini saya ngomong sama bapak-bapak. Dengan lisan ya. Kenapa kok dengan lisan? Padahal bisa dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan, ingat ya, bukan berarti terus memukul, bukan. Dengan tangan di sini artinya dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya. Ya. Bisa nggak seorang suami punya kekuatan nggak kepada istri dan anaknya? Bisa. Maka gunakan dengan tangan. Ya, misalnya anak ya melakukan kemungkaran, mungkin dia meninggalkan sholat atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau memang dia sudah masuk usia-usia yang diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut, maka diingkari dengan tangan. Mungkin diancam nggak dikasih uang jajan, ya, atau diancam apa misalnya, tidak diajak jalan-jalan, ya, harus ada punishment, hukuman dengan tangan. Dan kalau kawan atau teman, ya memang kita nggak punya kekuatan, maka dengan lisan kalau mampu. Ya, tapi kalau nggak mampu, diingkari dengan hati. Demikian juga para ulama, sebagaimana tadi disebutkan, Anda tidak akan mendapati dalam sejarah Islam sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang, melainkan pasti ada ulama-ulama yang vokal membantah penyimpangan, meluruskan penyimpangan. Itu bagian daripada penjagaan Allah terhadap agama ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah menjaga teks Al-Quran. Allah menjaga bacaan Al-Quran dari penyimpangan-penyimpangan, dari penambahan-penambahan, dari pengurangan-pengurangan, ya, dari korupsi-korupsi ayat, sehingga tidak ada orang yang mampu untuk menambah ayat, menambah huruf, bahkan menambah harokat di dalam Al-Quran
karena Al-Quran ini dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa Allah menjaga teks Al-Quran? Gimana caranya? Allah jadikan Al-Quran mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat. Maka Allah munculkan para huffaz, para penghafal-penghafal Al-Quran. Allah mudahkan manusia untuk menghafal Al-Quran, bahkan sampai anak-anak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, hafal Quran. Kalah sampean. Ya. Kalau ke Madinah, Masjid Nabawi misalnya, ada halakoh Quran, lihat halakoh yang anak-anak kecil. Itu mereka, para huffaz, orang-orang anak-anak yang menghafal Al-Quran. Umur mereka 5-6 tahun. Allah jadikan mudah untuk menghafal Al-Quran. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang menambahi Al-Quran, menambahi ayat, menambahi kalimat, menambahi huruf di dalam Al-Quran, konangan gak? Konangan. Ketahuan. Karena banyak yang menghafalnya. Kemudian yang kedua, Allah menjaga Al-Quran ini bukan hanya dari sisi teksnya, tapi dari sisi pemahamannya juga. Pemahaman terhadap Al-Quran itu tetap dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang-orang yang berusaha untuk menyelewengkan tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang batil, maka Allah menjaga Al-Quran tersebut dari penafsiran-penafsiran yang batil itu. Dengan cara apa? Allah munculkan ulama yang membantah penyimpangan tersebut. Ya. Allah jadikan para ulama-ulama yang senantiasa vokal meluruskan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyelewengkan tafsir Al-Quran, menyelewengkan makna-makna di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di zaman para sahabat Nabi, di antara yang mengingkari kemungkaran banyak. Tapi yang paling masyhur atau yang paling luar biasa adalah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mendapati di Basrah sekelompok manusia sedang melakukan zikir secara berjamaah dengan menggunakan kerikil-kerikil. Sudah tahu ya kisahnya? Ya. Kemudian diingkari sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat Nabi kalian masih banyak di tengah-tengah kita. Wa hadhihi thiyabuhu wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana Nabi, perabotan-perabotannya Nabi masih belum rusak. Wa thiyabuhu lam yabla. Demikian juga pakaian-pakaian Nabi masih belum usang. Akuntum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Kalian ini melakukan perbuatan seperti ini, zikir berjamaah dengan kerikil-kerikil itu. Apakah kalian menganggap perbuatan kalian ini lebih baik daripada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Ini pengingkaran yang keras dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, dan banyak kisah-kisah para sahabat yang mereka vokal, lantang menyikapi penyimpangan-penyimpangan. Tidak seperti sebagian orang yang sok bijak di zaman sekarang yang mengatakan, sudahlah, kita nggak perlu membantah ahli bidah, kita nggak perlu membantah penyimpangan, karena musuh kita sekarang adalah Yahudi dan Nasrani, musuh kita sekarang adalah komunis, musuh kita sekarang adalah liberal. Jangan kita ini disibukkan dengan bantah-membantah di antara sesama kaum muslimin. Sering dengar kayak gitu? Yang berbicara seperti ini bukan orang awam kaum muslimin. Yang berbicara seperti ini adalah tokoh-tokoh, bahkan sebagiannya dikenal sebagai seorang yang katanya berada di atas manhaj salaf. Yang ngomong seperti itu, seorang yang dianggap sebagai ustadz salafi. Nggak perlu membantah sesama kaum muslimin. Karena fokus kita sekarang adalah Syiah, komunis, ya, kemudian liberal, Yahudi, Nasrani. Nggak lama diralat lagi sama dia. Ahlu sunnah membantah semuanya. Ya. Mencela-mencela dalam beragama. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau membawakan beberapa ucapan para ulama yang berkaitan dengan poin yang kelima ini. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq,
Berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakit anil haq syaitanun akhras, wal mutakallim bil batil syaitanun natiq. Kata beliau, seorang yang diam dari kebenaran, ya, dia tidak mau menjelaskan tentang kebenaran, tahu punya ilmu tentang tauhid, punya ilmu tentang sunnah, tidak mau dijelaskan kepada umat, takut nanti dibully, takut nanti followersnya berkurang di Instagram itu loh, ya kan? Sebagian ustadz sekarang main Instagram. Nah, takut followersnya berkurang, takut nanti subscribernya berkurang di YouTube, nanti banyak dapat dislike. Ya, kalau gitu nanti nggak ada yang endorse, kan gitu kan? Kalau banyak like, kalau banyak subscriber, kalau banyak followers berarti banyak endorse. Tahu endorse? Ini bapak-bapak mungkin bingung, oh endorse. Apa endorse ya, Mas? Sponsor ya? Iya. Nanti nggak ada yang nyponsori nanti. Sehingga dia menyembunyikan kebenaran. Maka kata Abu Ali Ad-Daqqaq, orang yang tahu kebenaran, kemudian dia diam terhadap kebenaran, itu ibarat setan yang bisu. Ibarat syaitan yang bisu. Dia tetap setan tapi bisu, tidak mau menjelaskan tentang kebenaran. Sedangkan yang berbicara tentang kebatilan, maka dia adalah setan yang berbicara. Jadi setan itu bukan cuma yang ngomong tentang kebatilan, berbicara tentang mengajak orang kepada syirik, ya kan? Yang menebarkan syubhat, ini setan, tapi setan yang ngomong, setan yang berbicara. Nah, ada setan yang meneng tok. Apa itu setan yang diem tok? Meneng, nggak mau mengingkari kemungkaran, nggak mau menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Anak gak melok-melok wis. Yang penting anak sholat, yang penting anak ibadah, yang penting anak ini, sudah anak nggak mau ikut-ikut. Anak nggak mau ikut-ikut dunia persilatan katanya, dianggap dunia persilatan. Ya, membantah ahli bid'ah ini dianggap sebagai dunia persilatan. Anak nggak mau sudah ikut-ikut dunia persilatan. Sudahlah, fokus thalabul ilmi. Nggak usah sibuk dengan membantah dengan ahli bid'ah, nggak usah sibuk dengan itu. Dianggapnya ar-rudud, membantah penyimpangan itu bukan bagian daripada agama. Ini keliru. Membantah ahli bid'ah bagian daripada agama. Yang agama tidak tegak kalau tidak ada bantahan terhadap ahli bid'ah. Loh, para nabi dan rasul saja tugasnya itu dua, jemaah. Yang pertama mubasyirin, yaitu memberikan kabar gembira kepada manusia. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan surga. Loh, seneng nggak orang kalau dengar kayak gitu? Seneng. Tapi apa cuman itu tok tugasnya Nabi? Tidak. Ada tugas kedua, Bah. Mundzirin, memberi peringatan, memberikan ancaman sehingga yang mendengarkan itu mengkerat hati ini. Awas, yang berbuat syirik masuk neraka. Yang berbuat bid'ah masuk neraka. Yang berbuat kemaksiatan masuk neraka. Sehingga orang yang mendengarkan itu merasa nggak enak. Dan memang harus disampaikan. Allah mengatakan, kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian kata Syekh di sini, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhbir iftiraqi hadhihi al-ummah ila 73 firqah wan najatu minha li firqatin wahidah ala minhajin nubuwah. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Dan yang selamat hanya satu golongan saja, yaitu golongan yang di atas pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuridu haula ikhtisarul ummah ila firqatin wa jama'atin wahidah ma'a qiyamit tamayuz al-aqdi al-muttarib. Ini orang-orang yang tadi beragama dengan hawa nafsu, beragama dengan perasaan, gak mau bantah-membantah. Coba, saya tanya kepada Anda, saya tanya kepada mereka ini, apakah yang kalian inginkan adalah persatuan kaum muslimin tanpa membedakan akidah-akidah mereka? Persatuan kaum muslimin meskipun mereka berbeda akidahnya satu dengan yang lain tetap dipaksakan bersatu.
sehingga kalian melarang kita untuk membantah ahli bid'ah demi terciptanya persatuan Islam. Apa yang kalian inginkan? Persatuan. Kalau Anda menginginkan persatuan, berarti Anda membatalkan hadis Nabi SAW yang mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Paham nggak logikanya, jamaah? Ya, orang-orang kan gitu. Sudahlah, jangan memecah belah umat. Loh, terus kau pingin umat ini bersatu. Bersatu dalam artian meskipun akidahnya berbeda-beda, tetap kau paksakan bersatu? Iya, harusnya gitu. Wah, berarti Nabi keliru dong. Nabi bilangnya umat ini apa? Terpecah. Tapi kan Allah mengatakan untuk kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian, bersatulah kalian di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, sudah dijawab sama Allah. Bersatu itu di atas tali Allah, di atas agama Allah. Dan ahli bid'ah, mereka tidak berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas nggak diajak bersatu? Nggak pantas.